wabarakatuh. Saya Traviata Trakartia Ristiani, NIM 2022143637. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari pengembangan materi bahasa Indonesia. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita absen dulu ya untuk kehadirannya. Tia Rahmaniar, Hadir, Bu. Sherlyn, Hadir, Bu. Nadia Sakila. Saya, Bu. Oke, hadir semua ya. Baiklah, langsung saja ke materi kita hari ini ya, yaitu tentang rantai makanan. Anak-anak, udah tahu belum rantai makanan itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan ya. Jadi, rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau penguraian. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga penguraian. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian, katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya, elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau pungi. Kemudian, sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan, seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme autotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari suatu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan, inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang.
Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.